Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran PPKN. Dan kali ini masih tetap membahas materi PPKN di bab 1. Dan sekarang kita lanjutkan untuk subpoinnya kedua tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Baiklah, kita akan mulai. Yang pertama, minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia. Bapak hanya ingin mengulang bahwa kekuasaan di Indonesia itu dibagi-bagi, ya, ada kekuasaan eksekutif, ada kekuasaan legislatif, ada kekuasaan yudikatif, ada kekuasaan eksaminatif, dan ada kekuasaan moneter. Kemudian menginjak dengan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Sistem pemerintahan di Indonesia itu menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana kedudukan presiden itu memegang dua jabatan. Yang pertama jabatan presiden sebagai kepala negara, dan sekaligus yang kedua yaitu presiden sebagai kepala pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan di mana kedudukan eksekutif atau kabinet itu tidak bergantung pada parlemen. Parlemen itu kalau di Indonesia kan setingkat dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, dari sistem pemerintahan presidensial itu bahwa sebagai kepala eksekutif, presiden bisa menunjuk pembantunya atau menterinya yang akan memimpin departemen masing-masing, dan mereka bertanggung jawab kepada presiden. Artinya, presiden bisa menunjuk, bisa mengangkat, dan juga bisa memberhentikan para menteri. Kenapa? Karena menteri diangkat dan ditunjuk oleh presiden, otomatis para menteri bertanggung jawab kepada presiden. Tentu kebalikannya dengan sistem parlementer. Kalau sistem parlementer di mana para menteri termasuk perdana menterinya ditunjuk oleh parlemen atau bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Jika parlemen tidak mendukung, maka kabinet di bawah perdana menteri itu akan bubar. Kalau di sistem parlementer. Tapi kebetulan kali ini kita membahas Indonesia yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Berikutnya, seiring dengan ciri yang kedua tadi, maka yang ketiga, pembentukan kabinet tak perlu dukungan atau kepercayaan dari Dewan atau Badan Perwakilan Rakyat, maka menteri-menteri tak bisa diberhentikan, atau menteri-menteri itu tidak bergantung pada parlemen, tetapi sepenuhnya terserah pada presiden. Kemudian kita lanjut dengan ciri-ciri pemerintahan presidensial. Ciri pemerintahan presidensial yang pertama, penyelenggara negara berada di bawah kekuasaan atau di bawah tangan presiden. Maka tadi yang disebutkan presiden di sistem presidensial berkedudukan sebagai kepala negara dan juga sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kabinet atau para menteri dibentuk oleh presiden dan bertanggung jawab pada presiden.
Yang kedua, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Kenapa? Karena di Indonesia sendiri, presiden dan parlemen memiliki kedudukan yang sama. Jadi, lembaga-lembaga negara ini keduanya tidak boleh saling membubarkan. Kita tahu pernah belajar bahwa ada kekuasaan horizontal dan ada kekuasaan vertikal. Nah, presiden sama DPR bagian dari kekuasaan yang horizontal, yang sejajar. Berikutnya, presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer karena keduanya memiliki kedudukan yang sama, sederajat, setingkat, maka keduanya juga tidak boleh saling membubarkan. Presiden tidak dapat membubarkan DPR, pun sama, DPR tidak bisa membubarkan presiden. Berikutnya, parlemen atau DPR memiliki kekuasaan legislatif, menjabat sebagai lembaga perwakilan rakyat. Jadi memang menurut undang-undang bahwa kekuasaan legislatif berada di tangan parlemen. Berikutnya, presiden berada di bawah pengawasan langsung parlemen. Presiden, sekali lagi, tidak berada di bawah pengawasan parlemen. Berbeda dengan sistem parlementer, kira-kira gitu. Nah, tadi sudah kita bicara tentang sistem presidensial. Kita sekarang menginjak ke kewenangan yang diberikan Undang-Undang Dasar terhadap presiden. Karena tadi sudah disebutkan bahwa presiden itu bertindak sebagai kepala negara, dan presiden juga bertindak sebagai kepala pemerintahan. Jadi kalian harus mampu membedakan mana tugas presiden sebagai kepala negara dan mana tugas presiden sebagai kepala pemerintahan. Tentunya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis negara. Yang pertama, kalau presiden melantik panglima angkatan perang, misalnya mengangkat jenderal dari angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, maka kegiatan itu bagian dari tugas atau kewenangan presiden sebagai kepala negara. Kalau presiden menyatakan perang dan perdamaian serta perjanjian lainnya dengan negara lain dengan persetujuan DPR, maka tugas itu merupakan kewenangan presiden sebagai kepala negara berdasarkan pasal 11 ayat 1. Sementara presiden memegang kekuasaan atas pemerintahan itu, di mana presiden bisa mengangkat para menteri, bisa melaksanakan undang-undang. Ini berkenaan dengan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan seperti yang diatur di dalam pasal 4 ayat 1. Tetapi ada yang disebut dengan pembagian kekuasaan dalam hal ini, yaitu presiden berhak atau dapat boleh mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR seperti pasal 5 ayat 1. Kan sebelum jadi undang-undang terlebih dahulu ada RUU atau rancangan undang-undang dari pemerintah, yaitu dari presiden, diajukan ke DPR, kemudian DPR membahasnya, menggodoknya, dan pada akhirnya dibuatkanlah undang-undang, kemudian dikembalikan lagi ke presiden untuk ditetapkan dan dilaksanakan. Begitu, itu yang disebut dengan pembagian kekuasaan atau distribusi of power, seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan terdahulu.
Oke, berikutnya sekarang bahwa presiden sebagai kepala pemerintahan itu menetapkan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah itu dalam sistem kedudukan perundang-undangan bagian dari susunan dan kedudukan peraturan undang-undang di bawah undang-undang atau Perpu. Jadi sangat penting peraturan pemerintah itu. Berikutnya, kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan yaitu membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden seperti yang tercantum dalam pasal 16 Undang-Undang Dasar 45. Pada saat ini, bagian dari kewenangan itu presiden membentuknya dengan istilah One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden, di mana di situ di Dewan Pertimbangan Presiden itu banyak ahli-ahli pemerintahan, para ahli politik, ahli hukum, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang bertugas memberikan masukan serta pertimbangan kepada presiden atas masalah yang dihadapi oleh presiden. Kita tahu bahwa presiden itu manusia dan presiden itu tidak bisa semuanya atas masalah yang muncul. Maka presiden membentuk Dewan Pertimbangan Presiden dan menunjuk orang yang ahli di bidangnya. Di antaranya ada bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, bahkan pertahanan keamanan. Untuk memberikan masukan atas pertanyaan presiden. Karena tidak semua presiden mengetahui tentang seluk-beluk dan penanganan terhadap keamanan dan ketertiban pun tidak semua presiden juga mengetahui tentang persoalan ekonomi. Demikian juga tidak semua presiden mengetahui tentang persoalan-persoalan keagamaan misalnya, dan juga tidak semua presiden mengetahui tentang sosial budaya masyarakat. Oleh karena itu, jika ada pertanyaan dari presiden, maka One Team Press bisa membantunya. Berikutnya, yang kelima, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri sesuai dengan pasal 17 ayat 2. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Toh pada kenyataannya bahwa presiden mengangkat menteri itu berdasarkan pertimbangan politik, itu realitas politik, di mana ada unsur partai politiknya, ada unsur profesionalismenya dalam sebuah kabinet itu, dan ada unsur birokrasinya. Semuanya tentu presiden sudah menimbang, memperhitungkan segala sesuatu, karena bagi seorang presiden ketika mengajukan diri menjadi presiden perlu dukungan-dukungan, dan ketika melaksanakan pemerintahan juga perlu dukungan-dukungan orang-orang yang memang dipercayainya. Berikutnya, tugas presiden sebagai kepala pemerintahan itu membahas dan memberikan persetujuan atas RUU, rancangan undang-undang, bersama DPR, serta mengesahkan RUU-nya menjadi undang-undang seperti pasal 20. Kali ini yang lagi rame tentang RUU HIP, Haluan Ideologi Pancasila. Nah, pemerintah dan DPR berusaha membahasnya, kemudian melakukan persetujuan. Jika disetujui jadi undang-undang, maka jadilah undang-undang. Tapi kalau tidak disetujui, maka si RUU ini ditunda sampai batas tertentu yang memungkinkan untuk diajukan kembali sebagai undang-undang, gitu. Yang berikutnya yaitu menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam pengertian yang memaksa. Karena membuat undang-undang itu tidak semudah biasanya, perlu waktu dan perlu proses yang lama, sementara keadaan dan kejadiannya mendesak, maka pemerintah perlu mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, karena undang-undangnya belum belum jadi.
sementara keadaannya sudah memaksa, maka pemerintah mengeluarkan yang disebut dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Berikutnya, pemerintah mengajukan RUU Rancangan Undang-Undang APBN Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. DPD dalam hal ini yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Seperti yang sesuai dengan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Kemudian Presiden meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Kemudian Presiden menetapkan hakim agung calon yang diusul oleh Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. Jadi hakim agung yang diusulkan dari Komisi Yudisial dan juga DPR. Masing-masing 3 calon seperti yang yang diajukan Presiden, yang diajukan pemerintah dalam hal ini terhadap hakim konstitusi. Hakim konstitusi itu jumlahnya 9. Ada 3 unsur, ada unsur pemerintah, ada unsur DPR, dan ada unsur profesionalisme kehakiman. Sementara Presiden sebagai kepala negara, lanjutan dari yang tadi, yang di awal, bahwa Presiden itu membuat perjanjian internasional, pasal 11 ayat 2. Kemudian Presiden menyatakan negara dalam keadaan bahaya seperti pasal 12. Ini bagian tugas Presiden sebagai kepala negara. Kemudian Presiden mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Ini juga sama sesuai pasal 13 ayat 1 dan 2. Pun demikian, Presiden menerima penetapan duta dari negara lain dengan mempertimbangkan DPR. Ini bagian dari tugas diplomatik. Pun berikutnya, Presiden memberikan gerasi rehabilitasi dengan mempertimbangkan pertimbangan Mahkamah Agung. Jadi Presiden dapat memberikan pengampunan terhadap seseorang yang sudah divonis bersalah. Berarti Presiden berkedudukan sebagai kepala negara. Berikutnya, Presiden bisa memberikan amnesti abolisi dengan mempertimbangkan DPR. Dan yang terakhir, Presiden bisa memberikan gelar, tanda jasa, dan lain-lain kehormatan yang diatur menurut undang-undang. Nah, seseorang yang diberikan tanda jasa seperti baru-baru ini, misalnya anggota DPR dulu ada Papa Hari Hamzah dan Papa Dlijon mendapat penghargaan dari Presiden, maka Presiden bertindak sebagai kepala negara, tentu dengan melewati proses yang panjang dan ada yang disebut dengan Dewan Tanda Jasa. Tuh. Berikutnya sekarang. Tadi sudah disampaikan ada kekuasaan horizontal dan ada kekuasaan vertikal. Ya. Apa yang disebut kekuasaan horizontal? Yaitu kekuasaan yang sifatnya sederajat atau berkedudukan sama tinggi. Sementara kekuasaan yang sifatnya vertikal, hubungan antara pemerintah yang lebih tinggi terhadap pemerintah yang lebih rendah di bawahnya. Misalnya Presiden dengan gubernur, Presiden dengan para menteri dengan gubernur dengan para wali kota dengan Bapak Camat, dari Camat dengan kelurahan atau kepala desa, dan seterusnya sampai pada tingkat yang lebih rendah. Nah, ide kali ini pokok bahasan yang sangat penting sesuai dengan
target kurikulum yaitu kedudukan dan fungsi Kementerian Negara, serta lembaga pemerintah non-kementerian. Kementerian negara itu berkedudukan di ibu kota negara, yaitu Jakarta pada saat ini. Tapi kalau seandainya Jakarta ibu kota negaranya pindah, maka kantor kementeriannya juga ikut pindah. Kementerian ini karena di kita presidensial, maka bertanggung jawabnya kepada presiden. Nah, adapun tugas kementerian seperti yang diatur di dalam Perpres nomor 7 tahun 2005 pasal 4 dan juga pasal 31, bahwa tugas kementerian itu adalah menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan dan untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Adapun tugas tertentu dalam hal membantu presiden itu diantaranya yang pertama adalah penyelenggaraan perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat ke daerah. Yang kedua, perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. Yang ketiga, perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya. Ada koordinasi, ada sinkronisasi, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Ini semua yang ketiga ini bagian dari tugas Kementerian Koordinator, karena di sini ada koordinasi dan sinkronisasi. Berikutnya sekarang, keberadaan Kementerian Negara berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Jadi Kementerian Negara ini sangat penting untuk membantu tugas-tugas Presiden. Ya, jadi presiden dibantu oleh para menteri dan kementeriannya untuk melaksanakan tugas negara ini. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ini hak prerogatif presiden, siapapun boleh menjadi menteri asal ditunjuk oleh presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Bidang-bidang ini tentu akan ditentukan oleh presiden berdasarkan kualifikasi tertentu. Contoh, Kementerian Pendidikan ya tentu menangani urusan tentang pendidikan nasional. Kementerian Agama juga sama, menangani bidang-bidang yang berada di bawah urusan Kementerian Agama. Yang keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian diatur oleh undang-undang. Memang seorang presiden itu boleh membentuk kementerian baru, boleh mengubah, dan juga boleh membubarkan. Yang jelas jumlahnya harus 34 maksimal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Gitu. Nah, sekarang sekalipun boleh presiden membentuk, merubah, menetapkan, tetapi siapapun presidennya, siapapun periodisasinya, ada kementerian yang tidak boleh dibubarkan atau harus selalu ada sesuai dengan nomenklaturnya. Ada 3 kementerian yang harus selalu ada.
sesuai dengan nomenklatur yang ada di dalam undang-undang. Yang pertama adalah Kementerian Dalam Negeri, yang kedua Kementerian Luar Negeri, dan yang ketiga Kementerian Pertahanan. 3 kementerian ini yang harus ada sesuai nomenklatur yang ada di dalam undang-undang. Jadi artinya seorang presiden tidak boleh merubah ketiga kementerian ini karena berdasarkan undang-undang dasar. Berikutnya di kita saat ini ada 4 kementerian koordinator yang ada di dalam pemerintahan Pak Jokowi saat ini. Yang pertama adalah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Jadi tugasnya tadi membuat koordinasi dan sinkronisasi atas bidang-bidang tertentu yang berada di bawah koordinatornya. Kebetulan di sini yang dikoordinatornya adalah bidang politik, hukum, dan keamanan. Maka otomatis kementerian yang berada di bawah koordinator Polhukam ini diantaranya adalah Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, ada Kemenhumkam, Hukum dan HAM, ada Kemenlu, Kementerian Luar Negeri, ada Kemenhan, Kementerian Pertahanan, ada Kementerian Keminpo, Komunikasi dan Informasi, ada Kementerian PAN dan RB, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sementara Kementerian Koordinator yang kedua yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau Ekuin dulu begitu. Berada di bawah Kementerian Koordinator Ekonomi itu yang pertama adalah Kementerian Keuangan, yang kedua Kementerian Ketenagakerjaan, yang ketiga Kementerian Perindustrian, yang keempat Kementerian Perdagangan, yang kelima Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN, Badan Pertanahan Nasional, kemudian ada Kementerian BUMN, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Itu nama-nama kementerian yang berada di bawah koordinator bidang pendidikan. Selanjutnya yang ketiga yaitu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Berada di bawah Kementerian Koordinator ini diantaranya adalah Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan Riset, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, ya betul, Kementerian